sebabnya? Karena tanggungan seperti itu merupakan hukum positif. Nah, yaitu orang yang dikenai hukum tidak diharuskan berakal dan balik. Nah, makanya mereka itu dituntut apabila menggunakan harta orang lain, wajib mereka mendapatkan tanggungannya. Nah, selanjutnya adalah anak kecil yang telah pandai. Nah, yang dimaksud anak kecil yang telah pandai itu adalah seorang anak yang telah pandai membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, dan anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang dikatakan dengan jual beli, mana yang dikatakan dengan sewa menyewa, dan mana pula yang dikatakan dengan menguntungkan dan mana pula yang dikatakan dengan yang merugikan. Nah, itu adalah anak kecil yang telah pandai. Nah, di sini Hanafi mengatakan menggunakan harta oleh anak kecil yang sudah pandai seperti itu dinyatakan sah tanpa izin walinya. Nah, berarti menurut pendapat beliau itu adalah sah sepanjang hasilnya itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, seperti misalnya menerima hibah dan wasiat. Nah, hibah itu yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika dia itu masih hidup. Nah, yang kedua adalah menurut pendapat Hambali. Nah, Hambali mengatakan tindakan anak kecil yang pandai dinyatakan sah bila dia telah memperoleh izin atas walinya. Nah, sedangkan anak kecil yang belum pandai tindakannya itu dikatakan tidak sah. Di sini anak kecil yang belum pandai tindakannya dinyatakan sah manakala hanya berurusan dengan walinya, seperti misalnya dia berurusan dengan masalah-masalah yang kecil, seperti dia itu tidak, apabila dia tidak memperoleh izin dari walinya itu tidak apa-apa, seperti contohnya dia membeli permen seperti itu, lalu barang-barang yang biasa dibeli oleh anak kecil lah, itu tidak apa-apa, boleh. Yang ketiga adalah Imamiyah dan Syafi'i. Nah, mereka mengatakan sebuah bentuk muamalah anak kecil secara keseluruhan tidak disyariatkan, baik hal itu melalui wakalah atau perwakilan atau secara langsung. Nah, dalam bentuk penyerahan atau penerimaan urusan penting atau remeh berupa nazar atau pernyataan, baik dia belum pandai. Nah, itu Syekh Al-Ansari mengatakan dasar bagi tidak diterimanya tindakan anak kecil adalah adanya ijma'. Nah, yang didukung oleh kemasyhuran yang sangat, yang bahwasannya yang dipegangi dalam hal ini adalah kemasyhurannya. Nah, itu pendapat dari Syafi'i. Selanjutnya adalah ke dalam kesengajaan anak kecil, hukumnya sama dengan kekeliruan. Nah, apabila seorang anak kecil ini membunuh atau dia melukai seseorang atau dia memotong sebagian tubuhnya, maka dia tidak boleh dikisas. Nah, dan hukumnya persis dengan orang gila, sebab anak kecil itu dia belum berhak mendapatkan hukuman. Nah, baik dia itu hukuman duniawi maupun hukuman di akhirat. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan kesengajaan anak kecil adalah suatu kekeliruan. Nah, makanya oleh sebab itu anak kecil tidak boleh mendapatkan sebuah hukuman. Selanjutnya adalah orang sapi. Nah, orang sapi itu adalah orang yang idiot. Nah, seorang sapi dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalikannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Nah, itu perbedaan orang sapi dari anak kecil dan dari seorang yang gila. Nah, kesapihan itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian dia. Sebab apa? Yang dinamakan orang sapi itu yaitu orang yang tidak cakap mengelola harta dan memelanjakan hartanya itu secara baik. Nah, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya, maupun karena dia itu betul-betul tidak memiliki kecakapan berupa itu. Nah, dengan kata lain dia itu adalah seorang yang pemboros atau seorang yang lalai. Nah, yang selanjutnya adalah keputusan hakim. Nah,
di sini keputusan hakim, beberapa muhakkik Imamiyah mengatakan alasan bagi batalnya tindakan-tindakan hukum seorang sapi adalah didasarkan atas adanya kesafihannya. Nah, dan bukan pada keputusan seorang hakim. Nah, setiap tindakan hukum yang dilakukannya saat dia berada dalam keadaan sapi adalah batal, baik itu ketika hakim telah menjatuhkan pelanggaran maupun tidak. Nah, baik kesapian itu tidak semenjak dia kecil maupun sesudah dia balik. Kalau semula dia sapi kemudian sempurna akalnya, maka larangan itu harus dicabut. Lantas bila dia kembali menjadi sapi, larangannya itu pun diberlakukan lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah pengakuan, sumpah, dan nazar. Nah, apabila seorang sapi diizinkan untuk menggunakan hartanya, lalu dia melakukan hal itu, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab, dinyatakan tersebut boleh. Nah, adapun yang berkaitan dengan tindakan hukuman non harta, seperti pengakuan tentang nasab, sumpah dan nazar, melakukan atau meninggalkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan harta benda, jelas sah hukumnya. Nah, sekalipun dia tidak mendapat izin dari walinya, seperti itu. Selanjutnya adalah pernikahan dan talak orang yang sapi. Nah, bagaimana pernikahan dan talak orang yang sapi? Nah, di sini Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah mengatakan perkawinan yang dilakukan sapi adalah tidak sah. Nah, berarti tidak sah dalam melakukan perkawinan. Tetapi talak dan hulunya sah. Nah, hulu itu apa? Nah, hulu itu melepaskan, atau dalam ilmu fikih dikatakan permintaan cerai yang diminta oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, itu dikatakan hulu. Namun Hambali membatasi perkawinan tersebut pada perkawinan yang merupakan kebutuhan dirinya. Nah, sedangkan Hanafi mengatakan perkawinan, talak, dan kemerdekaan sahaya yang dilakukannya itu adalah sah, sebab tiga hal ini dianggap sah sekalipun dilakukan dengan cara main-main, apalagi bila dilakukan oleh seorang yang sapi. Akan tetapi bila dia kawin dengan membayar mahar lebih dari mahar mitsil, maka maharnya yang sah adalah mahar mitsilnya saja. Nah, mahar mitsil itu adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Nah, itu adalah mahar mitsil. Selanjutnya adalah masuk ke dalam pembahasan tujuan al-hajj. Nah, itu tadi yang saya sebutkan pendapat ulama tentang al-hajj. Masuk ke dalam pembahasan tujuan al-hajj. Di sini ada dua tujuan al-hajjnya. Yang pertama adalah al-hajj atau mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain, seperti pencegahan terhadap yang pertama, orang yang hutangnya itu lebih banyak daripada hartanya. Nah, orang yang demikian ini dilarang mengelola atau menggunakan hartanya. Itu tujuannya adalah guna untuk menjaga hak-hak orang yang berpiutang. Nah, yang kedua adalah orang yang sakit parah. Nah, dilarang juga berbelanja lebih dari sepertiga hartanya. Gunanya apa? Gunanya yaitu untuk menjaga hak-hak ahli warisnya. Nah, yang ketiga adalah orang yang merungguhkan. Dilarang juga membelanjakan harta yang dirungguhkannya. Nah, yang keempat adalah orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Nah, orang yang murtad juga dilarang mengedarkan hartanya guna untuk menjaga hak-hak muslimin. Nah, yang kedua di sini mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang di mahjur itu sendiri, seperti yang pertama contohnya adalah anak kecil. Nah, anak kecil itu dilarang membelanjakan hartanya hingga dia itu beranjak dewasa nantinya dan sudah pandai dalam mengelola atau menggunakan hartanya. Nah, itu baru boleh seperti itu. Yang kedua adalah orang gila.
Senang. Nah, yang kedua adalah orang gila. Orang gila ini dilarang juga dalam mengelola hartanya sebelum dia itu dinyatakan sembuh. Nah, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri, seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah pemboros. Nah, seorang pemboros itu dilarang dalam menggunakan hartanya atau dalam membelanjakan hartanya sampai dia sadar. Nah, hal ini juga gunanya untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaannya. Nah, itu adalah tujuan-tujuan dari Al-Hajj. Nah, jadi cuma itu yang pembahasan dari diri saya, yaitu jenis-jenis Al-Hajj, sebab-sebab Al-Hajj, pendapat ulama tentang Al-Hajj, dan tujuan dari Al-Hajj. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.